Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal di bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, sebelum melanjutkan saya punya 2 perenungan. Nanti untuk khotbah yang selanjutnya. Yang pertama adalah di dalam keadaan kita buntu jalan, kita memang pasti mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi kadang secara manusia kita punya kebijaksanaan. Suatu kita tidak ada pertolongan dan buntu jalan, biasanya kita sudah kepepet, akhirnya kita minta tolong sama manusia. Dalam kebijaksanaannya, cuma saya pesan adalah kalau sampai kita minta tolong kepada manusia, kita jangan sampai lupa kepada orang tersebut. Karena di saat waktu kita kesusahan, sedang dalam penderitaan dan buntu jalan, ada orang yang mau nolong kita itu seperti namanya kelegaan timbul lepas dari penderitaan. Kadang-kadang orang bilang kan nunggu Tuhan kelamaan. Nah, kadang-kadang kita udah kepepet, kita minta tolong sama manusia. Tapi satu prinsip adalah, suatu ada orang yang mau menolong kamu waktu kamu kesusahan, kamu jangan sampai lupa dengan orang tersebut. Budi dibalas budi, itu karakter Kristus ya. Tapi kadang ada masalahnya adalah satu prinsip dalam kehidupan manusia adalah kadang-kadang kita sudah berpikir kalau ada yang tolong saya tidak akan lupa dengan orang itu di atas pertolongannya. Wah, pertolongan itu sangat berharga. Kenapa Tuhan itu banyak ikut campur dalam banyak perkara manusia? Cuma satu jawabannya. Karena manusia tidak ada yang berakal budi. Seandainya manusia itu punya cinta dan belas kasihan, mungkin Tuhan tidak banyak ikut campur dalam perkara manusia.
Kita ini kepepet, kesusahan buntu itu kita minta tolong manusia. Walaupun kaya kan kita nggak bisa maksa dia nolong kita juga. Wah nggak ada pak, kalau 2 juta pak. Sini, wah nggak bisa saya, kalau 3 juta saya nggak ada. Padahal dia kaya ini. Tapi itu haknya manusia. Maksudnya kalau orang, jangankan orang lain, sesama saudara aja kalau dia bisa saling kompak dan membantu, sebenarnya Tuhan nggak banyak ikut campur. Karena manusianya sudah mengerti yang namanya cinta kasih dan belas kasihan, saling tolong menolong. Itu hanya, wah udah pintar semua udah. Karena kita minta tolong sama manusia itu susah sekali. Makanya kita ke atas. Tuhan, gimana butuh jalan nih Tuhan. Ya kan? Karena di sininya udah ketutup semua. Kalau saya punya satu prinsip begini. Kalau kita sampai buntu dan minta tolong sama manusia, yang pertama adalah saya harus mengingat satu prinsip bahwa saya tidak akan pernah lupa dengan orang tersebut yang sudah nolong saya. Tapi seandainya saya minta tolong kepada manusia dan orang itu tidak mau menolong walaupun dia sanggup, walaupun dia kaya dan sanggup menolong saya, dan kalau dia tidak mau menolong saya tidak akan pernah kecewa. Namanya minta tolong sama manusia. Masa kita mau marah? Wah, nggak bener, mana coba nggak ada tuh cinta kasih Kristusnya, mana nggak ada di terang dan gelap. Saya kaya saya minjem 1 juta aja nggak, dibilang nggak ada, dia bilang itu. Kalau saya mau menghilangkan itu masalah perasaan kecewa itu sebenarnya. Kita kalau minta tolong sama manusia, kalau ini nggak bisa tolong, ya saya ke sini, minta tolong yang ini, gitu. Yang bisa aja gitu. Karena saya tidak mau kalau kita minta tolong sama manusia terus kita kecewa sendiri loh. Itu kan haknya orang walaupun dia kaya. Anda mau minta sama kongrat 1 juta 2 juta mungkin uang receh itu. Tapi dia nggak mau nolong Anda, mau ngomong apa Anda? Harus bilang, wah nggak bener nih, Kristen wah kalau khotbah pinter. Kan nggak bisa begitu maksud saya. Namanya minta tolong manusia pasti kecewa. Makanya orang ada pepatah mengatakan sesusah-susahnya mendaki puncak Himalaya tidak susah-susah meminta-minta. Itu memang kita susah naik gunung, tapi nggak sesusah kita minta bantuan sama orang. Itu susah. Makanya kalau manusianya pintar semua cinta kasih, Tuhan nggak banyak ikut campur. Karena buntu, maksudnya buntu ke atas kan akhirnya. Tapi saya bilang, di dalam dunia ini masih ada kok orang yang mau nolong, saya kasih tahu. Jadi orang bilang kayak kasusnya timah di Bangka ini. Saya waktu ngobrol-ngobrol dengan orang, kita selalu pasti berpikir begini, ini kasusnya timah korupsi bisa ketahuan, pasti nih ada yang nggak kebagian nih. Yang ini ngoceh-ngoceh nih. Dan ini berkoar karena yang ini nggak dapat nih. Yang nggak dapat nih, ini koar-koar, jadi ketahuan ini. Tapi ada satu argumen orang mengatakan saya, belum tentu juga Pak, dia bilang. Kamu harus tahu, dia bilang. Di dunia ini ada orang-orang tertentu di mana dia kuat dengan kebenaran, dikasih duit dia nggak mau. Ini hati-hati dah. Orang yang model begini yang susah atur nih. Dikasih duit nggak mau, dia maunya mau lurus dia. Berintegritas. Ada orang-orang tertentu, dia bilang, yang nggak mau duit dia. Gue nggak peduli duit, dia bilang. Gue maunya benar, dia bilang. Itulah kasus itu bisa terbongkar. Karena yang ini nih yang susah diatur nih. Maksud saya dalam kasus ini adalah perenungan. Kita tolong sama manusia, pasti ada orang-orang tertentu yang mau nolong, maksud saya gitu. Nggak semuanya tuh manusia tuh minta tolong tuh susah, enggak. Pasti ada orang-orang tertentu yang kalau kita minta tolong, dia mau tolong. Jangan pesimis dulu. Jadi saya nggak mau berpikir kita jadi gara-gara minta tolong manusia itu terkutuk lah, minta tolong manusia lah kecewa. Kita jadi akhirnya mempukul rata, Pak. Enggak. Di dalam dunia ini ada orang-orang tertentu yang memang dia masih berjalan dengan hati nuraninya. Kalau dia diminta tolong, dia cepat gitu. Ada orang tertentu di dunia ini yang dimana dikasih duit dia nggak mau. Dia maunya lurus, bener dia. Yang model gini emang susah diatur memang. Cuma satu ingat, kalau ada sampai orang Anda minta tolong sama dia, terus dia mau menolong Anda jangan sampai lupa budinya dia. Itu pesan saya. Berbeda dengan orang itu kalau datang, Pak, ada yang perlu saya bantu, Pak, lain Pak, lain ya. Nah, itu lain. Nah, karena ini permintaan dari kita. Saya minta tolong nih, saya pinjam dari permintaan dari kita. Yang kedua adalah perenungannya adalah dosa yang kalau timbangannya tuh yang paling berat loh. Kalau ditimbang ya, dosa yang paling ditimbangnya paling berat itu dosa apa kira-kira menurut Anda? Hah?
Udah tahu sih, sekalian renungan saya ya. Tahu nggak? Dosa yang paling berat itu nggak? Kalau ditimbang itu, suuzon, berpikir negatif, berprasangka buruk. Jadi memandang sesuatu tuh dari sisi salahnya tuh negatifnya tuh itu. Kenapa? Orang kalau membunuh sekali, dan bunuh, mati di penjara sekali cuman. Kalau suuzon, tiap hari Anda lakukan. Hitung aja. Kalau sampai akhir hayat Anda begitu terus, Anda boleh timbang berapa kilo beratnya itu. Karena setiap hari. Nggak pendeta, nggak jemaat awam, nggak makhluk, sama aja semuanya. Ya, saya kasih tahu, nggak pendeta, nggak jemaat awam, nggak makhluk di luar kita. Itu tuh, kalau Anda timbang setiap hari Anda lakukan. Kayaknya begini nih. Lalu dipikirin, ini kayak Pak Presiden kayaknya nggak bener ya, Jokowi nggak. Pokoknya nggak bener pokoknya. Wah ini pasti nggak bener pejabat. Kan nggak, kan berprasangka buruk nih Pak. Belum tentu suatu kebenaran, hanya mengkira-kira itu. Itu kalau ditimbang itu, karena saya memperhatikan di dalam debat-debat, komen-komen dan semua khotbah-khotbah yang real 1 menit yang suka lewat-lewat di beranda saya perhatiin pendeta khotbah. Iya, tidak ada satu pun yang lolos dari berburuk sangka itu. Jadi mikirnya satu hal-hal yang dari negatif gitu. Nggak ada yang lolos. Saya pikir-pikir kalau itu kan berulang tiap hari itu. Kalau ditimbang Bu sampai akhir hayat sampai inailah itu. Tuh timbangannya ngejemplang langsung dia. Orang membunuh cuma sekali. Orang memperkosa ditangkap sekali doang. Kalau berburuk sangka, waduh, tiap hari loh. Anda boleh perhatiin. Saya nonton Facebook sampai saya nggak mau dengar lagi loh khotbah orang. Aduh, kenapa selalu ada unsur ininya negatifnya ini? Kenapa berpikirnya seperti itu pendeta menurut saya? Nggak ada sesuatu yang baik kah itu setiap perilaku manusia itu? Ya, yang pagi-pagi tuh saya komenin, udah baca belum? Pagi-pagi, ya komen pagi-pagi. Ya pendeta, ada ibu pendeta gembala curhat sama dia. Dia cerita di mimbar. Untuk apa? Saya bilang bahaya dong kalau setiap curhat apa, walaupun dia nggak nyebut nama ya di mimbar, tapi nggak boleh. Masa orang curhat, Bu, istri suami saya kan gembala Bu, suami saya selingkuh Bu, dia bilang. Gini Bu, saya udah bilang kenapa kamu tidak pernah khotbah tentang dosa, dia bilang. Dia bilang kamu kenapa khotbahnya yang enak-enak aja yang tentang berkat. Suami saya jawab Bu, kalau orang lain ketahuan saya selingkuh, kamu mau makan apa, dia bilang gitu. Itu masih ini pendeta ceritain. Saya bilang bahaya loh gitu. Setiap orang curhat sama Anda cerita di mimbar. Jadi cerita di mimbarnya itu pakai emosi. Saya marah. Orang pendeta masih berbuat dosa. Ya biarin aja, kenapa kita terganggu dengan perilaku orang lain. Kan tidak ada yang berakal budi. Saya jarang mau cerita orang di mimbar. Biarin aja. Saya bilang biarin aja. Nggak ada yang berakal budi. Secara standar, kembali lagi, standar itu ada dua ya, standar daripada firman Tuhan, standar dari perenungan manusia ya, itu berdasarkan hati nurani yang dari misalnya Buddhis, dari Tao Te Ching, dari Konghucu, dari kejawen, itu kan ada perenungan bagaimana berakhlak mulia. Jadi semua manusia itu memang lagi sakit jiwa, saya kasih tahu semua. Makanya perlu bilur-bilur Yesus supaya disembuhkan. Untuk apa menciptakan ayatnya orang di mimbar? Mengapa orang berpikir negatif? Untuk apa coba? Kan saya bilang untuk apa semuanya? Kan malah pada sakit jiwa semua saya. Jiwanya tuh nggak lempeng, nggak lurus tuh. Ngomong kan sudah, pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkan semuanya itu. Disuruh pikirkan yang positif-positif aja. Di sini kalau masih berpikir suuzon, pasti kena tegur pasti. Nggak boleh begitu. Pokoknya gitu sih. Nggak boleh, pokoknya kalau kita belum memastikan itu nggak boleh. Ya, belum memastikan kayaknya gini nih nggak boleh. Jadi kita udah mempersangka. Jadi dua ini saya pesan bahwa dosa yang paling berat adalah suzon. Yang kedua adalah kalau sampai kita menolong manusia, kita tidak boleh lupa dengan kebaikan orang tersebut itu aja. Tapi ada saatnya.
Saya sudah bertekad untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang yang pernah nolong saya. Tapi bingungnya, nggak ada yang nolong saya. Jadi siapa yang mau saya ingat gitu? Kayaknya terkunci semua. Nggak ada yang nolong saya. Terus jasanya siapa yang saya mau ingat? Oh, nggak ada yang nolong saya. Kayaknya keterbuntu. Nggak ada pertolongan dari manusia. Ah, udahlah, diam aja saya mendingan. Oke, kita sampai tadi dari mulai jam berapa? Jam berapa itu, Pak? Udah berapa menit, Pak? 10 menit? Ada pasti menitnya di itu. 15. 15 ya? Berarti 12 15. Oke. Saya nggak mau lama-lama. Oke. Nanti saya akan ngajar Anda tentang doktrin tulip. Doktrin tulip itu kenapa sampai diyakini dan dipercaya manusia. Nanti saya ambil dari GRII Cikarang. Jadi ya, saya ambil tulisan ini nanti dari tulip, saya ambil dari GRII Cikarang. Kenapa doktrin tulip itu sangat dipercaya manusia? Saya lihat semuanya satu permasalahannya. Kembali lagi, dosa yang paling berat adalah suudzon. Nanti di dalam doktrin tulip semua argumennya itu manusia itu diprasangka burukan. Makanya sampai timbul yang namanya doktrin tulip. Kita nih ATM ini udah nggak terikat doktrin lagi ya, mau Armenian kek, mau Reform kek, mau Calvinis kek, ya kan, mau tulip kek, mau GPI kek, mau apa. Saya udah nggak peduli karena kita udah tahu semua nih. Saya nggak mau ikut. Kita punya pemikiran sendiri, kan free thinker, pikir bebas. Kita punya pemikiran sendiri, pemahaman sendiri yang berdasarkan firman Tuhan dan suara hati. Yang dipandang segala sesuatunya dari visinya. Saya bicara doktrin apapun, saya pandang dari visi saya. Jadi waktu doktrin ini melanggar visi saya, ini berpikir negatif, melanggar, berarti salah pemahamannya. Oh, ini melanggar etika moral, ini berarti salah doktrinnya. Dia apa yang dia buat adalah salah karena melanggar visi saya. Yang benar adalah visinya ATM. Kalau orang bisa menjaga visi ATM, sebenarnya doktrin-doktrin ini udah nggak ada lagi. Karena semuanya, ini melanggar visi ATM. Oh, ini melanggar. Nanti saya akan khotbahin panjang lebar nanti berapa episode. Oke, kemarin sampai Maria. Sekarang sampai pertanyaan dari tetangganya Yesus. Matius 13:54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu. Dalam Alkitab, Yesus sendiri memberi jawabannya bahwa pengajarannya berasal dari Bapa yang mengutusnya. Yohanes 7:15-16. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi saya punya satu pemahaman adalah, satu keyakinan bahwa Yesus tidak sekolah Taurat. Karena jelas ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Dan pertanyaan daripada orang-orang itu adalah, dari mana dia peroleh hikmat, kebijaksanaan, kuasa untuk mengadakan mujizat tanpa belajar. Jadi kalau saya udah khotbah tentang umur 5 tahun harus belajar dulu apa, harus tahlilah, belajar apa, ngajinya, Taurat itu semua, midras segala macam, saya udah khotbah panjang lebar. Saya dengan berdasarkan ayat ini saya yakinnya bahwa Tuhan tidak pernah sekolah Taurat. Untuk apa? Kalau sudah tahu, umur 12 tahun aja, umur 12 tahun itu kan masih harus sekolah lagi tuh sampai umur 30. Alkitab tidak menceritakan Yesus sekolah. Umur 12 tahun aja dia mana berdiskusi dengan ahli ulama Taurat, variasi itu dia. Dia mana berdebat sana, diskusi. Pengetahuan dari mana dia? Nah, kita mengetahui dari dia tanpa belajar dari mana datang? Jawaban saya gampang aja kok. Memang Yesus itu Allah dan dia tidak perlu belajar. Terus jika ada orang yang berpikir bahwa Yesus selama 18 tahun pergi ke India untuk belajar dhamma, itu ada hasil pemikiran imajinasi atau khayalan otak manusia. Seperti yang tertulis dalam buku Jesus Live in India. Itu saya punya bukunya di rumah. Karena masyarakat setempat asal Yesus mengenal dan bahkan hidup bersama-sama dengan
keluarga Yesus, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, serta ayah ibunya. Karena suatu Yesus belum berusia 30 tahun, Yesus telah mengadakan mukjizat air menjadi anggur di perkawinan Kana. Jadi kapan Yesus pergi ke India? Jadi argumen saya kalau ada buku yang mengatakan Yesus pernah belajar kebijaksanaan Dhamma di India, itu adalah satu argumen yang sangat lemah. Karena tetangganya tahu, saudaranya ada di situ, ayah ibunya tahu. Sampai orang berkata, dia kan anaknya tukang kayu. Dia kan nggak pernah belajar. Orang tahu semua. Sebelum umur 30 tahun, dia sudah mengikuti mukjizat anggur di Kana. Kapan perginya? Apa dia pergi dulu ke India, terus pulang bikin mukjizat sebentar, terus balik lagi, ambil ijazahnya tuh di India. Kan hal-halnya yang begini ini hal-hal yang nggak masuk argumen dalam nalar kita. Orang sebelum 30 tahun aja dia sudah bikin mukjizat, kapan perginya dia? Tetangganya tahu kok. Seandainya orang selama 18 tahun tuh hilang, orang tidak akan mempertanyakan. Bertanya, ini anak tukang kayu ya? Karena udah lama hilang itu orang. Tiba-tiba nongol umur 30. Ini pasti harusnya ada satu ayat yang mengatakan, ini siapa ya? Kok tiba-tiba nongol ngajar kita, dia bilang. Itu anak si Yusuf, masa sih? Bukannya udah lama hilang dia? 18 tahun lama nggak, Pak? Anda kalau hilang 18 tahun, Pak, mungkin orang sudah lupa, Pak. Nggak pulang-pulang lagi. Kalau dia pulang, pergi pulang. Memang dari Israel ke India cukup jauh, jadi tong samcong. Bolak-balik Tuhan Yesusnya. Kan udah nggak masuk logika lagi makanya. Saya punya bukunya, hari ini saya ungkit sebentar dikit. Oke, kita kembali kepada pokok masalahnya. Bagaimana agar Tuhan percaya kepada kita 100%? Kita harus benar-benar bersih dari pengaruh kedagingan dan pengaruh duniawi, mempunyai ketaatan sempurna hingga mencapai kesucian sempurna. Jadi untuk dipercaya Tuhan itu ketaatannya dan kesuciannya itu sempurna. Di luar ATM punya satu prinsip, nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak pernah menggunakan kata ini di ATM. Karena semakin hari kita harus semakin sempurna. Di luar ATM, orang mengatakan tidak mungkin orang mencapai satu akhlak yang mulia yang seperti Yesus. Kita di ATM selalu berkata, belajar tentang akhlak mulia, tentang cinta kasih, tentang belas kasihan, tentang kebijaksanaan. Kita nggak pernah tentang tidak sempurna. Semuanya harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Nah, kita karunia khusus, bahkan emang kita ini memang langsung diajar Tuhan tentang kebijaksanaan supaya menjadi manusia yang sangat berakal budi. Jangan seperti orang sakit jiwa. Dikit-dikit negatif. Oke. Pertama, jika kita telah banyak belajar firman Tuhan dan banyak tahu firman, maka kita akan melihat bahwa hanya ada dua prinsip yang menjadi seperti Kristus. Pertama, ketaatan, dan yang kedua adalah kekudusan. Jadi kalau kita mau belajar seperti Tuhan, hanya dua prinsip kok. Ketaatan dan kekudusan, kesucian hidup. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Cuma ada dua kok. Ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan diri caranya ketaatan. Manusia tidak mungkin menjadi suci kalau tidak mempunyai ketaatan. Gimana cara suci kalau taat? Kalau tidak taat, kalau manusia mempunyai hati yang taat, otomatis dirinya akan suci. Itu aja. Taat jadi suci. Contoh, Tuhan berfirman jangan mencuri, lalu kita taat. Dengan tidak mencuri lagi, otomatis kita menjadi suci. Makanya langsung bilang, jangan ngomong begitu. Kalau ngomong jujur begitu, kita nggak dapat duit. Kan begitu prinsipnya. Itu karena kita nggak taat kepada kesucian. Tuhan berfirman jangan berzina, lalu kita taat tidak berzina, otomatis kita menjadi suci. Kenapa zaman dulu disebutnya pertapa suci? Karena katanya nggak ada manusia yang suci. Kenapa orang-orang dulu disebutnya pertapa suci? Kira-kira apa pemahaman sampai disebut pertapa suci? Jawabannya gampang, dia telah meninggalkan hal-hal duniawi dan kedagingan. Maka disebut pertapa suci. Biksu Tong juga disebut biksu suci. Harusnya kita ini sama, Pak. Kita ini harusnya hamba-hamba yang suci. Kalau nggak salah harus meninggalkan hal-hal duniawi dan kedagingan.
Setelah kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, barulah Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya untuk dipakai untuk pekerjaan yang mulia. 2 Tim 2:21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Semakin suci, gampang jawabannya. Semakin suci, semakin sakti. Kenapa pendekar-pendekar zaman dulu ada yang namanya jogorogo? Jaga raga. Kan puasa muting, gak boleh madat, gak boleh main cewek, harus bertapak mutih dia. Minum nasi putih. Karena itu jawabannya. Dia semakin suci, semakin sakti. Tapi setelah Pak, kan ada Pak, di dalam ilmu persilatan juga ada namanya ilmu hitam dan ilmu putih Pak. Ngerti nggak karena ilmu hitam ilmu putih? Jadi kalau orang yang belajar kesaktian digunakan untuk kebaikan, itu namanya disebut ilmu putih. Kalau dia belajar kesaktian digunakan untuk kejahatan, itu namanya ilmu hitam. Kenapa selalu dalam film-film apapun, dalam cerita apapun, kenapa yang hitam selalu kalah dengan yang putih? Jawabannya apa? Karena kan sama-sama sakti. Kenapa yang hitam selalu kalah sama yang putih? Jawabannya gampang, karena gurunya menurunkan semua ilmu pemungkasnya kepada murid yang baik, yang taat, yang nurut, yang dipandang akhlaknya mulia, diturunkan semuanya. Yang agak buruk di muridnya diturunkan nggak sampai 100%. Makanya kalau dua murid ini nanti berkelana ketemu di mana pasti yang hitam kalah. Karena yang ini kesaktiannya pol, yang ini nggak pol. Karena memang ukurannya adalah kembali lagi akhlak mulia. Kedua, setelah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan apa yang telah kita capai. Tapi memang sih orang kalau ngomong sama kita nih bisa capek sih. Ngomong matanya capek. Kalau nggak dibilang capek ngomong Pak D. Orang kan gini-gini Pak. Kita nggak mau terima. Gini-gini saya bilang. Kalau enggak, kamu bela dia. Kalau enggak itu dua. Karena kita nih dibengkokin susah, kita nih diajakin bengkok tuh susah. Karena orang kenapa ngomong sama saya capek? Karena saya orang dibengkokin nggak mau. Gini Bang, enggak, mungkin gini-gini. Ah, Bapak belum tahu aja. Enggak, saya bilang. Saya ini dibelokin nggak mau soalnya. Emang harus seperti itu Pak. Kalau dibelokin mau, berarti kita nggak punya pendirian Pak. Ya. Oke, setelah kita mengetahui kebenaran Tuhan, firman Tuhan, maka kita harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mempertahankan apa yang telah kita capai. Jadi, belajar firman Tuhan, praktek, dan apa yang sudah dicapai harus ditahan dulu. Sambil nunggu rema terbaru. Contoh, 271. Saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Tuhan. Pencemaran jasmani salah satu contohnya adalah merokok. Jika kita berhenti merokok dan menyucikan diri dari rokok, kita harus mempertahankannya untuk tetap suci dan tidak merokok lagi selama-lamanya. Jika kita kembali merokok dengan alasan apapun, mungkin karena tidak enak ditawarin temen nih, ngerokok lagi. Menurut pengalaman saya di lapangan begitu. Saya udah ngerokok, ya kumpul sama temen ditawarin lagi sebatang. Mulai lagi dia. Itu dia nggak teguh kepada pendiriannya. Contoh lagi, jangan mencuri. Kita sudah berhenti mencuri. Maka dalam keadaan apapun kita tidak boleh mencuri dan mempertahankan kesucian itu. Jika dalam keadaan ekonomi sulit, kita kembali mencuri, maka kita kan tidak akan naik level kesuciannya. Tidak teguh pendiriannya. Contoh, firman Tuhan berkata, jangan berbohong. Dalam keadaan apapun tidak boleh berbohong. Tapi kata orang Pak, pas lagi kepepet berbohong. Nggak boleh juga, tetap nggak bisa. Bohong adalah bohong. Kan berbohong demi kebaikan Pak, supaya nggak ribut Pak. Jadi saya tutupin itu Pak. Ya, nutupin artinya bukan berarti berbohong. Nutupin artinya kita tidak menceritakan semuanya. Kata orang, Pak kan harus jujur. Iya jujur, tapi kan saya tidak harus buka semua dong. Masa aib orang saya buka? Kata orang tuh, orang sudah menuntut kejujuran. Jujur Pak, ya jujur. Jujur bukan artinya saya buka semua toh. Masa aibnya orang saya buka? Nggak boleh lah.
namanya kasih menutupi segala sesuatu. Ada hal yang saya tidak perlu cerita. Ada lagi firman Tuhan berkata, jangan nipu. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh nipu. Kita harus belajar taat untuk mencintai hukum atau peraturan yang dibuat oleh Tuhan dan manusia. Bukan hanya Tuhan nih, peraturan yang dibikin oleh manusia juga. Tapi peraturan manusia harus sejalan dengan firman Tuhan, karena ya, hukum yang paling tinggi adalah hukumnya Tuhan. Hukum yang dibuat oleh manusia itu masih di bawahnya hukumnya Tuhan. Setiap hukum yang dibuat oleh manusia melanggar hukumnya Tuhan, maka kita tidak perlu lakukan. Karena hukum Tuhan adalah hukum yang tertinggi. Lo kan ada negara tertentu kan diperbolehkan karena LGBT. Ya, ada LGBT tuh, kawin sama perempuan sama perempuan, laki sama laki. Apa kita mau ikutin? Kan enggak. Karena firman Tuhan lebih tinggi dari hukum manusia. Pribadi kita harus serupa dengan pencipta kita yang mencintai hukum. Sebenarnya orang yang berslogan aturan dibuat untuk dilanggar adalah orang yang tidak mencintai hukum. Ini sebenarnya bercanda ini nggak boleh ya. Nih, ini orang suka bercanda nih. Kan peraturan dibuat untuk dilanggar, Pak. Itu. Bercanda aja nggak boleh menurut saya. Karena itu sudah timbul di dalam pikiran. Kan harusnya membersihkan kejahatan yang sudah ada, benar? Siapa lagi? Menciptakan perbuatan baik yang belum ada, mempraktekkan dan mengembangkan perbuatan baik. Jadi yang ada itu harus dibersihin, bukan ditambah-tambahin lagi, ditongol-tongolin lagi, dimuncul-munculin lagi. Nggak boleh, yang ada aja mau dibersihin. Yang belum ada yang kebaikan mau saya timbulin. Terus saya mau mempraktekkan, yang sudah ada saya mau praktekin. Setelah saya praktek, apalagi ya? Saya renung, apalagi yang saya mau buat ya? Itu artinya mengembangkan, apalagi yang mau saya buat? Mau saya kembangkan lagi, apa yang perlu saya buat tentang cinta kasih? Tapi jujur aja memang ATM ini, kalau kita ini kekurangan uang, apa yang mau dibuat baik, Pak? Nggak ada loh. Jangan kamu berbuat baik sama orang. Ya, kita ngidup sendiri aja masih pas-pasan, gimana menolong orang? Nah itulah makanya kita namanya tidak perlu nggak boleh minta tolong manusia ya begitu. Karena manusia memang kadang-kadang dia juga susah, Pak. Kamu lihat saya enak, kamu lihat saya enak ya. Ya, kita nggak tahu kalau Anda kalang kabut sehari-harinya. Gitu. Makanya kita tidak boleh, kalau Anda tahu waktu kaya, Anda boleh, menurut saya kalau Anda minta tolong nggak masalah, tapi ingat satu prinsipnya adalah Anda tidak boleh lupa dengan jasa orang itu. Karena saya percaya kok di dunia ini masih ada orang-orang baik. Saya masih percaya di dunia ini adalah orang-orang yang tidak mau duit tapi mau kebenaran dipertahankan. Memang ada orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena manusia diciptakan dengan apa? Hati nurani. Ada orang-orang gak peduli dengan agama. Tapi dia kekeh dengan kebenaran suara hatinya. Dan kita hargai itu loh. Jangan dengan, wah gak percaya Yesus. Walaupun dengan suara hati, akhlaknya nggak percaya Yesus nih masuk neraka. Nggak boleh gitu, kita hargai itu. Karena setiap orang, jangankan Anda mentaati firman Tuhan Alkitab, Anda untuk mengikuti standar dia untuk mendengarkan suara hati Anda nggak sanggup. Anda mengikuti standar dia nggak sanggup. Mengikuti standar dia pertapa suci itu Anda nggak sanggup. Untuk mengikuti standar daripada empu gandring pun Anda nggak sanggup. Anda terus mau menghakimi dia, mendingan diem aja. Menurut saya itu nggak berakal budi. Kalau Anda aja dipanding dia aja masih jauh kalah. Masih banyak loh orang-orang di luar yang lebih baik, lebih cinta kasih, lebih bijaksana daripada orang Kristen, benar nggak? Itu harus dihargai. Kalau menurut ATM itu selalu bermain dua ya, harus dicintai Tuhan dan dicintai manusia. Begitu kita bertemu di luar apapun agamanya, dia sedang menceritakan, sedang memaparkan satu kebenaran, sedang memaparkan satu kebijaksanaan, sedang memaparkan suatu kesucian, sedang memaparkan tentang kebenaran. Kita harus dengerin. Karena apa? Saya pernah ada renungan kalau nggak salah. Orang yang bodoh mendengar kebenaran, apa? Oh ya, orang awam mendengar kebenaran, dia memperhatikannya. Orang awam. Orang yang bijak mendengar kebenaran, dia mengenalinya. Tapi orang yang bodoh mendengar kebenaran, dia mentertawainya. Mana ada Pak orang seperti itu Pak? Mana ada sesuci gak gitu-gitu aja sucinya kali Pak? Tertawa dia.
Makanya kita selalu punya standar. Dikasih Tuhan dan dikasih manusia. Suatu apapun agamanya, dia sedang berbicara tentang kebenaran, tentang bicara tentang keadilan, berbicara tentang cinta kasih, tentang kebijaksanaan. Kita langsung oh ya benar Pak. Harusnya seperti itu. Kita harus kenal, harus masuk ke dalam situ. Jangan dikit-dikit pakai doktrin. Dengarkan dia ngomong dulu. Oh ya benar, harus seperti itu. Tapi saya tambahin dikit Pak, harusnya mau yang sempurna seperti ini Pak. Wah, kalau Anda bisa begitu, dalam hati dia, hebat juga nih orang. Lulusan gereja mana dia? Dia orang-orang itu yang sedang menceritakan tentang kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, kesucian. Terus Anda tidak berbantah dengan dia. Tapi Pak, kalau yang sempurna itu seperti ini Pak. Dalam hatinya, kagum. Itu baru namanya memancarkan apa? Kristus itu. Lebih bijak gitu. Saya maunya ATM itu seperti itu. Tapi akibatnya itu memang jadi nggak banyak komunitasnya dia. Kita tuh begitu nggak banyak komunitasnya karena kita itu dianggapnya aneh kali ya, terlalu bener apa terlalu suci atau gimana Pak? Pandangan nggak tahu lagi. Tapi diajak bener, diajak baik nggak mau ya, nggak mau deh. Oke terakhir ya Mazmur 37:28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ilustrasinya adalah, mengapa di jalan raya perlu adanya polusi? Padahal telah dipasang rambu-rambu jalan sebagai peraturan. Jawabannya mudah, karena ketidaktaatan. Dan polisi berfungsi menghukum dan mengingatkan kita mengenai peraturan atau rambu-rambu jalan. Kenapa sudah ada rambu, sudah ada marka jalan kita dihajar terus? Kalau ada polisi baru taat semua. Kenapa begitu? Jawabannya karena kan peraturan dibikin untuk dilanggar. Itulah dia. Di ATM nggak boleh. Setiap peraturan harus dijalankan. Jangan berargumen. Kalau salah jangan, oh ya benar, sorry. Oke? Sampai di sini dulu, Tuhan Yesus memberkati dan lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami pengetahuan, berikan kami kebijaksanaan dan berikan kami akal budi Tuhan. Supaya kami sampai mencapai tentang kebijaksanaan tertinggi, tentang cinta kasih yang terdalam Tuhan. Supaya kami jadi terang kepada banyak orang ya Tuhan. Bentuklah kami Tuhan seturut apa yang Kau mau Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi kami dari sakit penyakit. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit dan virus dan kuman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan yang prima. Supaya nama-Mu dapat dimuliakan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, ku tahu Dia Allah yang penolong kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Dan Dia selalu menolong kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Mari bersorak lebih bagi Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Angkat suaramu yang terbaik. Yo, ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku. Amin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin.